Kata siapa dunia ini tambah sulit? Karena kurangnya orang pintar. Yang saya tahu adalah dunia ini kelihatan tambah sulit karena banyaknya orang-orang pintar tapi tidak takut Tuhan. Makanya tidak punya hikmat. Saudara pikir yang bobol ATM orang tuh orang bodoh? Oh tidak. Itu mesti sekolah, tahu teknik bobol ATM. Hacker-hacker itu bukan orang bodoh. Punya pengetahuan tapi tidak ada takut Tuhan. Pelaku-pelaku yang memutarbalikkan hukum, oknum-oknum penegak hukum, bahkan ada oknum jaksa atau hakim atau polisi pun kalau tidak takut Tuhan, bahaya loh. Jadi ternyata kalau saya menyoroti topik takut akan Tuhan adalah dasar, ini benar-benar dasar. Karena takut Tuhan itu permulaan munculnya hikmat. Puji Tuhan, Salam. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Allah pada saat ini terambil nats pembukanya dari Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Demikian bunyi firman Allah. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, teristimewa Pak Bangkit Simamora dan keluarga besar, kita bersyukur bahwa malam ini kita ada dalam ibadah perkunjungan yang diberkati ini. Saudara-saudara, berdasarkan Amsal 28 ini, ayatnya yang ke-14, saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu takut akan Tuhan adalah dasar rumah tangga yang bahagia atau diberkati. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah dasar rumah tangga yang bahagia atau diberkati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang dalam membangun rumah seperti rumah baru dari Pak Bangkit dan Ibu ini, tentu dimulai dari dasar. Semua rumah ya, harus fondasinya jelas, dasarnya jelas, harus diperhitungkan baik-baik struktur bangunannya, sehingga kelak kalau ada gempa atau bencana apapun, sudah ada hitung-hitungannya bahwa rumah dengan struktur seperti ini, kekuatan besi, campuran segala macam, itu akan sangat menentukan kokoh atau tidaknya rumah itu dalam artian gedung ya. Tetapi dalam membangun rumah tangga, kita bukan hanya bangun rumah dalam arti gedung, tetapi kita membangun manusia yang ada di dalam rumah itu. Mulai dari suaminya, istri, pasangan suami istri, yang kalau ada anak mereka menjadi orang tua, lalu seluruh keturunannya sepanjang Allah menitipkan manusia melalui keluarga itu. Dan menarik saudara-saudara bahwa nats yang kita baca ini, Amsal 28 ayat 14 dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu menjadi dasar, karena dari takut akan Tuhan inilah orang mendapatkan hikmat. Hikmat itu beda dengan pengetahuan, walaupun tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Pengetahuan itu bersifat informasi, tapi hikmat itu bagaimana mengeksekusi informasi itu. Orang bisa banyak tahu, tetapi kalau tidak punya hikmat, dia tidak bisa memutuskan sesuatu ketika dia berhadapan dengan sejumlah pergumulan. Makanya Salomo, sekalipun sudah dididik sebagai seorang anak kerajaan, karena dia anak Raja Daud, dididik dalam fasilitas-fasilitas kerajaan, pola didik anak-anak raja. Tapi saudara tahu ya, ketika dia ketemu Tuhan,
Tuhan tanya, mau apa? Dia tidak minta lain. Dia bilang, berikan aku hati yang bijaksana, berikan aku hikmat. Karena tahu banyak tapi tidak punya hikmat, biasanya salah langkah, bahkan kepada langkah-langkah yang menghancurkan. Maka kenapa hikmat itu begitu penting, begitu serius untuk menjadi dasar berdirinya sebuah rumah tangga. Ya, ini penting saudara-saudara ya. Saya kalau nonton infotainment atau melihat kasus-kasus yang ada, kebanyakan yang berselingkuh itu orang pintar, S1, S2, doktor. Dia tahu itu tidak boleh, tapi dia pelaku. Saya pernah khotbah di satu kampus. Itu di situ mereka tidak mau undang saya lagi karena saya bilang, kau dosen tapi di laptopmu ada video porno, lu dosen setan. Bagaimana kau tahu banyak tapi kau tidak punya hikmat? Karena tidak takut akan Allah. Makanya kalau ada orang bilang begini, Bapak Ibu terkasih, waduh, dunia ini kelihatannya tambah sulit karena kurangnya orang pintar. Kata siapa? Kata siapa dunia ini tambah sulit karena kurangnya orang pintar? Yang saya tahu adalah dunia ini kelihatan tambah sulit karena banyaknya orang-orang pintar tapi tidak takut Tuhan. Makanya tidak punya hikmat. Saudara pikir yang bobol ATM orang tuh orang bodoh? Oh tidak. Itu mesti sekolah, tahu teknik bobol ATM. Hacker-hacker itu bukan orang bodoh. Punya pengetahuan tapi tidak ada takut Tuhan. Pelaku-pelaku yang memutarbalikkan hukum, oknum-oknum penegak hukum, bahkan ada oknum jaksa atau hakim atau polisi pun kalau tidak takut Tuhan, bahaya loh. Jadi ternyata kalau saya menyoroti topik takut akan Tuhan adalah dasar, ini benar-benar dasar. Karena takut Tuhan itu permulaan munculnya hikmat. Coba bandingkan dengan satu ayat di dalam Amsal pasal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Baca buat kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Apa permulaan hikmat? Takut akan Tuhan. Itu. Jadi kalau kita sekolah di A, B, C, D, tapi kalau tidak takut Tuhan, mungkin dia banyak tahu, tapi dia tidak tahu eksekusi apa yang dia tahu. Banyak tahu, ngomong politik dia pintar, ngomong hukum dia pintar. Bahkan pendeta pun kalau tidak takut Tuhan, ngomong ayat pintar, tapi tidak berhikmat, tidak tahu bagaimana eksekusi itu ayat yang dia tahu. Makanya hikmat ini penting. Makanya Tuhan tuh tertarik sekali sama Salomo. Heran ya, dia bukannya minta kaya, bukannya minta panjang umur, bukan minta nyawa dari musuh-musuhnya, tapi minta hikmat. Sampai Tuhan bilang, apa yang tidak kau minta, saya akan kasih juga. Wow, itu bonus. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam ibadah perkunjungan Pak Bangkit Simamora malam ini, saya mau menyeberangkan tema ini dalam beberapa pokok penting. Seperti yang saya sudah sampaikan dalam pendahuluan, bicara rumah bukan bicara gedung yang di dalamnya ada semen, besi, atau sertu, atau yang lain-lain, tapi rumah tangga yang di dalamnya ada anggota keluarga. Maka dari itu, hal pertama yang mau saya seberangkan, dan mayoritas khotbah malam ini nats-natsnya terambil dari kitab Amsal, saudara-saudara ya. Yang pertama saya akan menyeberangkan seputaran takut akan Tuhan dalam kaitan dengan peran seorang suami. Ya, jadi Pak Bangkit dengar baik-baik. Kalau ada bapak-bapak yang rasa perlu ini firman, dengar baik-baik. Kalau Anda juga punya rumah tangga, Anda punya istri, punya anak, dengar. Ini porsi bapak-bapak nih, porsi saya juga. Karena saya juga seorang kepala keluarga. Amsal 20 ayat 7 mengatakan begini. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Haleluya. Orang benar yang berbahagia, ya, adalah orang benar yang bersih kelakuannya. Orang benar itu kata Ibraninya dia pakai kata sadek.
Sadek itu bersifat maskulin. Jadi kalau bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu ada jenis kelaminnya, saudara-saudara. Jadi sadek ini kalau saudara pernah dengar Melkisedek, itu menurunkan kata-kata sejenis itu. Sadek itu artinya orang benar, orang yang bersih kelakuannya, orang yang takut akan Tuhan. Ayat ini berkata, berbahagialah keturunannya. Ya, 2 anak sudah Tuhan kasih kepada Pak Bangkit. Mungkin Tuhan mau tambah lagi karena dari wajah Ibu Dora kelihatan masih mau tambah. Orang Batak tuh biasa anak mau banyak, orang Sabu juga begitu. Orang Sabu saya lihat jarang anak sedikit, ya. Contoh keluarga Pak Doni Kanap, berapa? 3, ya. Jadi ini orang Batak ketemu orang Sabu yang sama-sama senang kalau banyak anak. Wah, keren ini. Nah, kalau banyak anak tapi tidak bahagia, kan kasihan. Banyak anak tapi sengsara, kan kasihan. Padahal Tuhan sudah kasih key-nya, Tuhan sudah kasih kuncinya buat kita. Hei suami, dengar, orang benar, sadek, yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Wow. Saya juga punya pengalaman, ya. Saya dilahirkan dari keluarga miskin, dan kami semua memang tidak takut Tuhan, tidak ada hikmat, ya. Beberapa saudara saya juga sekolah tinggi, tapi ternyata tidak sukses karena tidak takut Tuhan, pengetahuan banyak tapi tidak punya hikmat, tidak sukses. Saya punya dendam dalam arti positif. Saya punya dendam, aduh saya ini tidak boleh begini lagi, menderita sekali. Bapak saya tuh sangat bertalenta, skillnya mau kerja apa saja bisa, rumah bisa, ini bisa, itu bisa. Pokoknya itu orang mau ditempatkan di mana saja nggak bakalan mati karena apa ya, multi talenta. Papa saya, tapi dia tidak takut Tuhan, tidak pernah mau ke gereja, tidak pernah mau cari Tuhan. Masih bagus istilah napas nikmat, Natal, Paskah, nikah, mati. Bapak saya tidak kenal istilah napas nikmat. Mau Natal pun dia tidak pergi gereja, mau Paskah pun tidak pergi gereja. Saking miskin, kalau Natal kan selamat keliling. Orang Kupang suka jalan selamat, cium, makan kue, minum Coca-Cola. Kami itu pas Natal kunci rumah sampai tanggal 28 dari 24. Karena kue pun tidak ada, saudara-saudara. Mau minum apa di rumah itu? Jadi kami lebih bertugas menyerang daripada, maksudnya adalah kamilah yang pergi ke rumah orang, di rumah kami tidak ada kue. Aduh, jadi saya membayangkan, aduh Tuhan, kalau saya ada keturunan, jangan tersiksa kayak saya dong. Mau Natalan ada kunci rumah gara-gara tidak ada kue. Pernah ada. Pernah ada. Tapi karena kami pikir dapat tetangga yang datang, hanya kami yang makan sendiri, kasih habis, saudara. Jadi, saudara, bahkan miskin kumpul tidak takut Tuhan, rakus. Daripada orang yang makan, kita makan sendiri. Sambil dalam posisi rumah terkunci, seperti murid-murid Yesus waktu terkunci itu. Jadi tidak, tapi kalau Yesus bisa tembus, ini tidak ada yang bisa tembus di rumah kami. Ya. Nah, menarik saudara-saudara bahwa seorang suami, Pak Bangkit punya kesaksian tadi. Sebenarnya itu cara Tuhan panggil Pak Bangkit kepada satu level, berperan sungguh-sungguh sebagai seorang suami yang takut Tuhan, Pak. Bapak bersaksi tadi, Bapak bilang Tuhan tegur aku. Itu kata ada tadi. Saya dengar, saya bilang ini orang bagus, ini orang mau bertumbuh. Apakah Bapak seorang suami sempurna? Pasti bukan. Sama seperti saya, juga bukan suami sempurna. Tapi saya melihat ada semangat untuk maju, ada semangat untuk bertumbuh. Jadi Pak, ya apalagi Bapak dipromosi eselon 5, eselon 4, ini masih muda nih. Tuhan promosi terus. Itu harus semakin takut Tuhan, Pak. Tidak bisa tidak. Dari Bapak dipromosi saja dari sudut pandang manusia, pasti Bapak punya sesuatu yang dilihat oleh kepala ke kantor atau apapun berkaitan dengan kinerja Bapak,
yang memungkinkan Bapak layak dipromosi. Tolong Pak, takut Tuhan supaya promosi itu berkelanjutan. Tolong takut Tuhan supaya kelak Bapak jadi pejabat yang mengasihi Allah, Pak. Sehingga Bapak bilang supaya kejaksaan tuh memuliakan Allah. Itu keren. Itu luar biasa. Harus punya misi yang kudus seperti itu. Itu benar. Disitulah mimbar Bapak. Semua orang harus memuliakan Allah, menjadi saksi Kristus, khusus Kristen, dalam panggilannya masing-masing. Dan saya mendengar kesaksian Bapak itu, saya dengar sungguh-sungguh. Saya mengamati sungguh-sungguh. Karena saya suka dengan pengalaman-pengalaman seseorang yang diceritakan, yaitu pengalaman dia dengan Allah. Aduh, saya paling suka dengar. Makanya kalau ibadah kaum pria kah, kaum ibu kah, atau ibadah puasa kah, kalau ada orang bersaksi, saya akan perhatikan sungguh-sungguh. Karena saya mau dapat berkat di balik kesaksian mereka. Ya, tambahan ayat lain yang menegaskan bahwa seorang suami memang harus takut akan Tuhan, sehingga beri dampak dalam rumah tangganya, baik kepada istri dan anak-anaknya. Amsal pasal 5 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Perhatikan ayat ini. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Iya. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini, kekasih Tuhan, hanya mau kasih tahu keindahan menjalani rumah tangga sebagai seorang atau satu keluarga yang di dalamnya ada suami istri yang sah. Dari ayat itu yang saya persoalkan satu kata, yaitu sendangmu. Sendangmu itu, saudara, itu tidak biasa. Bahkan saya sendiri belum pernah khotbah seumur-umur jadi pendeta. Tapi ketika saya memperhatikan teks ini, saya tak terhindarkan harus cari tahu kata sendang itu apa. Ternyata kata sendang itu, saudara, dia berasal dari kata Ibrani mekorekha. Jadi kalau Ibrani itu ada di mukhaka, kayak Arab-Arab gitu. Mekorekha. Mekorekha itu, saudara-saudara, itu bicara tentang rumah tangga ini Allah desain untuk menjadi sumber kebahagiaan. Kebahagiaannya dari Allah. Tapi mata airnya itu, karena itu dari akar kata yang juga akar kata Yunani mekor, itu yang berarti mata air. Jadi ternyata suami yang takut Tuhan, yang betul-betul menjadi gembala yang baik bagi istri dan anak-anaknya, dia akan memunculkan mata air. Mata air kebahagiaan, mata air sukacita, sumber-sumber berkat Allah buka melalui rumah tangganya. Maka dari itu, saya pikir ini sesuatu yang sangat penting ya bagi kita semua, khususnya Pak Bangkit dan Ibu. Oleh karena itu, jadilah suami yang takut Tuhan. Dan kalau kita bandingkan dengan bagian firman Tuhan yang lain, di Mazmur 128 itu ada 6 ayat. Ayat itu bicara tentang laki-laki yang takut Tuhan, Pak. Ayat itu bilang begini, perhatikan ayat-ayatnya. Nyanyian siarah. Ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. amin. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Iya, jadi kalau dia berjerih payah pasti ada hasil. Orang tidak takut Tuhan berjerih payah, tapi seperti bocor. Simpan uang, kok baru pertengahan bulan tidak ada uang lagi. Kalau orang yang takut Tuhan tuh entah bagaimana, dalam sepanjang khotbah ini saya akan singgung, dia akan pintar sekali memanage keuangan. Ya, jadi dia bisa menikmati hasil capek kerjanya tuh ada hasil. Jangan banting tulang, keluar pagi, pulang malam, sampai sakit-sakitan, tapi tidak menikmati. Ini ayat bilang, orang takut Tuhan, dia mulai dengan apa? Diberkati melalui pekerjaannya, dia diberkati. Kemudian, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. yes, terus. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Pohon anggur itu simbol sukacita. Ya, pesta-pesta kalau di Israel mesti ada anggur Israel tuh. Makanya perkawinan di Kana, Yesus rubah air jadi anggur. Karena itu sangat penting dalam adat istiadatnya orang Yahudi. Istri seperti anggur. Kehadirannya bukan bawa malapetaka, bawa berkat. Dimulai dari mana? Dia melihat sang gembalanya. Bukan gembala ini,
gembala itu, suami itu gembala di rumah. Terus anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Amin. Anak-anak tunas zaitun. Pohon zaitun itu salah satu pohon yang dianggap pohon terbaik. Artinya anak-anak kita menjadi anak-anak terbaik. Kemudian, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi ini bicara suami. Ya, suami-suami harus dengar ini. Ya, bagaimanapun Tuhan itu memberkati dari atas ke bawah. Yang kepala tuh suami. Kasihan, saya lihat kalau hanya istri yang takut Tuhan, ya mungkin juga, tapi aduh, tidak komplit seperti yang ayat ini maksud. Tidak komplit. Harus suaminya dahulu. Laki harus takut Tuhan, kalau tidak repot. Ya, kemudian kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, ya, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Terus, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Melihat anak-anak dari anak-anakmu, sampai melihat cucu, Pak. Itu luar biasa. Ya, dan saya percaya kita semua merindukan hal tersebut. Yang berikut, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang kedua, saya akan menyoroti takut akan Tuhan yang adalah dasar kebahagiaan ini dalam kaitan dengan istri. Ini Ibu Dora punya bagian di sini, ya. Dan semua ibu-ibu, ini karena di beliau punya rumah, jadi saya sebut beliau. Tapi semua istri, mulai dari ibu gembala sampai semua ibu, harus dengar ini, ya. Amsal 14 ayat 1. Ternyata istri itu sangat menentukan berdirinya sebuah rumah. Ibarat dia tuh kayak pilarnya. Dasarnya tuh hikmat takut Tuhan, tapi pilar-pilarnya, tiang-tiangnya tuh istri. Saudara-saudara, perhatikan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, ya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Jadi perempuan sangat menentukan. Laki-laki sudah takut akan Tuhan, tapi harus ditopang oleh perempuan yang betul-betul mengasihi Tuhan. Kata bijak itu dari kata Ibrani hokmah, itu mengacu kepada hikmat, kebijaksanaan yang didapat karena takut Tuhan. Amsal 1 ayat 7 bilang, permulaan pengetahuan itu takut akan Tuhan. Permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Jadi kalau orang dapat kebijakan, dapat hokmah, wah itu luar biasa. Dia akan menjadi istri yang sungguh luar biasa. Ayat ini mengkontraskan. Kalau perempuan bijak, mendirikan. Perempuan bodoh, meruntuhkan. Jadi tentu semua ibu-ibu di sini atau yang bakal calon atau jadi ibu nanti, Anda harus hokmah, bijak. Jangan bodoh. Bodoh itu iwelet. Iwelet itu sangat pandai menghancurkan apa yang sudah didirikan. Laki bangun capek-capek, dia yang kasih hancur. Melalui egoisnya, mulutnya yang suka gosip. Banyak kali, saudara tahu kenapa Adam rubuh? Hawa punya gara-gara. Minta maaf, ini perempuan jangan resap, ini hanya sejarah. Tidak semua perempuan begitu kok. Ya, buktinya ada Abigail yang kurang ajar Nabal. Jadi itu hanya sejarah. Tapi fakta sejarah, keluarga pertama hancur gara-gara siapa? Istri bodoh. Laki mendirikan capek-capek, dia yang bikin hancur. Makanya dia bilang, beda dengan membangun dan meruntuhkan. Tentu kita mau jadi ya orang-orang yang membangun dan bukan meruntuhkan. Makanya kalau kita bandingkan dengan data-data dalam Amsal berkaitan peran seorang istri, atau betapa bahagianya dapat istri yang bijak, yang takut Tuhan. Wah, Amsal menggambarkannya luar biasa. Amsal 18 ayat 22, firman Allah berkata, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia beroleh kasih karunia dari Tuhan. Istri yang takut Tuhan itu anugerah dari Tuhan. Kalau hanya mau dapat istri sebenarnya tidak susah, apalagi kalau laki-laki. Dengan perempuan di dunia ini kan perempuan lebih banyak. Secara kuantitas 10:1 kalau Indonesia. Jadi kalau mau ikut betul, satu laki-laki harusnya istri 10. Tapi untung di Kristen kan tidak boleh. Jangan bapak-bapak, sial kenapa agama Kristen saya, jangan. Anda harus bersyukur Tuhan mendidik. Kalau mau ikut gaya Taurat sama kayak Abraham 3,
Yakob 4, Daud punya tahu berapa puluh, Salomo punya 1000. Darah Yesus berkuasa. 1 tahun cuma 365 hari. Nah kalau 1000, 1 hari ketemu 1. 1 tahun baru 365. Tahun kedua dia hanya berteriak, siapa yang belum masuk sudah, pintu subukan. Tapi puji Tuhan, dalam Kristen kita menjunjung tinggi yang namanya monogami. Amin. Ya buat bapak-bapak yang liar yang ada di sini, ini berita anugerah. Kembali ke jalan yang benar. Tahu liar-liar di tahun 2025. Kalau 2024 sudah pernah jatuh, 2025 ada kesempatan bangkit dan tidak boleh jatuh di lubang yang sama. Harus bangkit. Karena ini di rumah Pak Bangkit. Baik, kekasih Tuhan ya. Amsal 31 ayat 10. Saudara-saudara, perhatikan Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Iya. Ia lebih berharga daripada permata. Ia lebih berharga dari permata. Waduh, sebaliknya, kalau minta maaf, tadi ayat itu mengkontraskan istri bijak dan istri bodoh. Kalau istri bodoh tuh darah Yesus berkuasa. Saudara, ibu-ibu, memang secara psikologi ya, kaum perempuan itu 1 hari muskas keluar kata berapa? Beta ini belum terlalu cek. 5.000 kah? Berapa Ibu Yati? 20.000. Sumber yang kakak baca berapa? 10.000. Oke lah, puluhan ribu lah, 10 sampai 20.000 1 hari. Anda kira baik? Itu psikologi. Tetapi dengar, dasar perjalanan hidup kita, dasar perjalanan iman kita, dasar perjalanan rumah tangga kita bukan menurut pandangan para psikolog, tapi pandangan Alkitab. Sekalipun secara psikologi kaum perempuan, Anda harus mengeluarkan, katanya kalau tidak keluar nanti dia kemengong di dalam rumah. Saudara dengar nih, dasar kita nih firman. Amin. Ngomong ada timing. Ada waktunya. Lihat kalau suami lagi capek, walaupun sudah ada yang mau diomongin, tapi berhikmatlah, berakallah. Buatlah apalah, dia punya air panas, kayak dia mandi dulu, kayak dia punya teh, kayak dia punya makan siang, makan malam. Jangan baru muncul. Waduh, itu ngeri juga ya. Saya lihat banyak bapak-bapak diberkati malam ini ya. Amsal 27 ayat 15. Amsal 27 ayat 15. Perhatikan. Amsal 27 ayat 15. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Itu dia. Ibu, jaga mulut. Amin. Jaga mulut, bagi kasihan laki tuh. Jangan karena laki pendiam jadi saudara juga. Angkat hati. Gas. Ibu mulu begini, ini sampai ibu kawan tanya nih. Ibu mulu begini, laki aman, ini aman sah. Aman apa? Ini lagi musim bunuh diri sekarang. Laki Suganton dan Talibar, kenapa? Itu nih. Jadi istri itu bijak. Amin, ibu-ibu. Yo, begitu dong. Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan apa? Perempuan yang suka bertengkar. Mulut terlalu cerewet, nanti laki selingkuh baru bilang, potong itu beri yang terbaik, mau tahu dipikilah perempuan lain. Ibu pun cerewet itu bikin dia tidak nyaman di rumah, makanya dia pikade, makanya dia pilih tanpa-tanpa lain. Hati-hati loh. Pernah ada konseling kepada bapak-bapak, kenapa main perempuan? Ternyata gara-gara itu. Istri mandi jarang, daster itu ngomelnya tuh damai sejahtera. Tapi kalau ditampa lain tuh bilang ditampa lain, kayak dia bikin dosa ditampa pelacuran di sana, mbaknya lembut. Lihat dari jauh saya suka miring leher, mas. Itu waktu marangkas. Saudara, jadi ayo kita seimbang ya. Jadi bangun sama-sama rumah tangga ya, jaga mulut. Suami boleh omong tapi tepat pada waktunya, jangan asal bunyi, saudara-saudara ya. Jawaban yang tepat pada waktu itu kalau tidak salah ada di Amsal 15 ya.
Kita masih seputaran Amsal paling banyak ya. Amsal 15 ayat berapa tuh ya? Ayat 1 ya? Ayat 1 coba dibacakan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Iya. Jadi jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi tolonglah supaya saya dan saudara betul-betul menempatkan yang pas ya. Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Boleh ngomong tapi lihat waktu, timingnya harus pas ya. Yang berikut Bapak Ibu terkasih, takut Tuhan di sini dikaitkan dengan tugas orang tua menggembalakan anak-anak ya. Jadi kemarin penyerahan anak kita syukuri juga hari ini, dan Pak Bangkit beserta Ibu didampingi oleh Oma Gita dan Oma Simamora sudah komitmen untuk menggembalakan anak ini. Gembala di gereja ketemu hari Minggu 2 jam, tapi gembala yang betul yang di rumah. Jadi anak ini jadi apa? Pengaruh terbesarnya dari orang tua. Kalau sampai dia tukang maki atau apa, pasti papa dan mamanya mungkin maki di rumah. Makanya harus hati-hati, anak tuh meniru. Makanya Amsal pasal 22 ayat 6 dia bilang begini, didiklah orang muda. Orang muda di sini kalau terjemahan NIV dia pakai kata children, dari King James dia pakai kata child. Jadi lebih tepat diterjemahkan anak-anak. Didiklah anak-anak menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi apa anak-anak kita di masa depan? Tergantung kita bimbing seperti apa, teladan apa yang kita kasih. Nah makanya dimulai dari papa dan mama tadi. Kalau papa dan mama sudah takut Tuhan, besar peluang anak kita menjadi anak-anak berkarakter Kristus, anak-anak luar biasa ya. Memang nanti kalau mereka sudah merantau ketemu kawan, ada potensi mereka digoda dengan pergaulan yang rusak. Tetapi kalau kita sudah mendoakan, kita sudah tanam prinsip-prinsip Kristen di dalam diri anak-anak kita, kita tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun di luar mereka tetap bercahaya seperti bintang-bintang. Yang keempat dan yang terakhir, takut Tuhan dikaitkan dengan pengelolaan keuangan, Pak. Jadi memang kalau orang takut Tuhan, cara kelola uangnya juga takut Tuhan. Ini menentukan bahagia. Bahagia bukan hanya pergi gereja kok angkat tangan, pukul tangan, rentangkan tangan. Aduh, keuangan harus diatur baik-baik. Hidup nih real, nyata. Apa-apa sekarang butuh doi. Tiap kali pagar babunyi, siapa paket, itu doi. Ada ibu tertentu dia pesan paket terus, lakinya tidak pernah. Siapa pun, bawa masuk main paket terus. Bapak sudah pernah paket. Tapi kalau orang takut Tuhan, cara kelolanya beda. Amsal 21 ayat 20 saya baca sebagai ayat terakhir. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Beda. Orang bijak hartanya indah, artinya dia kelolanya bagus, makanya indah. Tapi kalau orang bebal, waduh, kadang-kadang besar pasak daripada tiang. Makanya Pak Bangkit, saya diberkati dengan kesaksian Anda tadi. Beliau tidak pernah utang. Memang cara pengelolaan uang itu tidak boleh utang sembarang. Tapi kalau utang bangun rumah boleh, Pak. Terbukti toh Tuhan bela Pak toh? Iya, boleh, itu tidak apa-apa. Jadi jangan utang yang sembarang. Utang mau pi luar negeri asbar pulang bingung, jangan. Tahan-tahan diri. Kan banyak yang mau bergaya, mau beli oto baru, beli segala baru, hanya saingan dan tetangga. Aduh capek deh gaya hidup begitu. Saya punya pendeta senior ajar saya, Mel, kau tidak kredit, kau tidak akan ada barang. Makanya saya punya barang tuh banyak kredit juga. Tapi kita utang yang benar, utang tapi kita sudah hitung-hitungan, bisa bayar, jangan menyusahkan diri. Jangan utang lalu bikin malu, baru orang posting di Fekilerik, malu kita.
Tidak, utang tidak salah sepanjang kita punya kemampuan membayar, hitung-hitungannya. Ini kan bicara tentang orang takut Tuhan tuh mampu manage keuangan. Karena tak terhindarkan ya, kita tidak omong yang sorga, lalu tidak lihat rekening. Yusuf itu diberi hikmat oleh Tuhan. Ketika menafsirkan mimpi dari Firaun, dia bilang akan ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. 7 tahun kelimpahan ngapain? Tabung. Supaya pas kelaparan ada persediaan. Entah ini konspirasi atau apa, tapi ada berita katanya tahun ini, semoga tidak benar, tahun ini akan ada pandemi lagi. Ini sudah di mana-mana beritanya, semoga tidak benar. Makanya saudara yang punya duit, anak Tuhan yang baik, jangan boros sembarang-sembarang. Pakai yang terbaik, tepat sasaran. Karena kalau pandemi nanti butuh persediaan, kayak Yusuf tadi, kayak semut. Musim panas kumpul makanan, musim hujan nikmatin. Ya, mungkin itu saja bisa saya sampaikan, dan itu semua dimulai dari takut akan Tuhan. Kiranya khotbah saya sederhana memberkati kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.